Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi bersama kami di sini di ngobrol seputar horor, masih bersama narator kita Mas Ayung. Ya. Abdullah Pak nyapa Mas Ayung, nyapa dulu nih. Oke, baiklah. Saya ada nyapa kawan-kawannya, terus langsung cerita ya Bang ya. Ya, okay. Baiklah, sebelum ke cerita, tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali kami di ngobor, ngobrolin yang horor-horor, masih bersama Bang Ogan, kemarin sama Mas Biru. Seperti biasa kita akan nge-share cerita-cerita horor atau ya sekedar ngobrol-ngobrol tentang hal klinik lah, seperti itu ya Bang ya. Semoga ada hal baik yang bisa disampaikan. Dan juga terima kasih sekali untuk teman-teman yang masih terus mantengin channel ngobor, channel ini, yang masih aktif memberikan like, komen, dan juga ada yang memberikan support yang kami sangat menghargainya. Monggo komen-komen. Dan bila mana dari kemarin itu sering kita ngobrol-ngobrol semata-mata kalau misalnya cerita dari narasumber ya, entah itu subscriber ataupun kawan atau dari lingkungan kami, itu yang kami bawakan adalah apa yang mereka lihat, yang mereka rasakan. Kecuali ada pembahasannya, itu memang pendapat kami di sini pribadi, secara pandangan kami. Ada mungkin dari kemarin juga ada mungkin teman-teman ada berpendapat yang berbeda, monggo silakan. Tapi ini pendapatnya kami. Tentu kami punya penjelasan yang panjang lebar mungkin kalau misalnya didebatkan, tapi itu kan bukan ranahnya di sini seperti itu, Bang. Kita hanya bercerita yang lebih ke seperti itu. Baiklah. Ini tadi ada sounding sedikit Bang Ogan tentang ada fenomena kegaiban di sekeliling kita. Dan fenomena itu bisa berupa penglihatan yang sering kali dilihat oleh misalnya orang kampung. Kita bicara di kampung kan sekarang, orang-orang itu acap kali di kampung tersebut misalnya melihat penampakan seperti kereta kencana lewat di hari-hari tertentu. Terus ada suara-suara semacam lolongan anjing atau lolongan serigala, padahal itu nggak ada anjing, nggak ada serigala kayak di tempat saya dulu. Ada juga suara-suara mistis seperti, ya disebut mistis karena nggak umum seperti itu ya, kayak suara gendingan padahal tempatnya udah rame, buru-buru ada orang punya gamelan seperti itu. Iya, itu yang mau tak bahas ini Pak. Langsung dipotong apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sekelumit cerita dari teman sekitar lingkungan lah, bahkan dekat di dekat rumahku gitu kan, ke belakang sedikit, cuma beda berapa RT lah gitu kan. Yeah. Nah, sempat gini, ini langsung saja, pernah dia itu mendapatkan telepon dari calonnya. Waktu itu dia itu belum menikah, cuma kan baru persiapan itu kan, biasanya kan kita ngomong-ngomong. Nah, dia tuh ditelepon terus, halo ini lagi apa ya, biasa kan komunikasi. Nah, yang di sananya itu Mas Ayung itu ngomong, Mas, itu kamu lagi di mana sih? Kok ada suara gendingan rame banget, deket banget gitu. Nah, di sananya. Dia di sini, sebut saja Mas Andi itu ya. Itu bingung Mas Ayung. Loh, suara gamelan di mana? Orang aku ini lagi di belakang rumah gitu. Belakang rumah? Iya, aku lagi di belakang rumah, nggak ada suara apa-apa, nggak ada orang nyetel tape, nyetel musik atau apa, nggak ada. Udah orang hajatan juga nggak ada. Udah lama juga, kejadiannya udah lama. Udah sekitar berapa tahun lah itu waktu dia itu. Sekarang anaknya udah 2 tahunan. Waktu dia itu mau menikah. Gitu. Tapi di kampung itu sering ada suara-suara seperti itu, Bang. Nah gini, pas lagi cerita-cerita itu kan, lo nggak ada. Nah, Mas Andinya cerita duluan sama aku. Pernah suatu ketika itu kan aku pernah dengar dari orang tua yang sekitar situ. Pas gitu kan aku main di tetangga aku itu kan. Dulunya di sininya itu emang ada sebuah sanggar, malah tunjukin itu tempatnya gitu kan. Di situ itu sebuah sanggar tari, itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu lah, waktu zaman-zaman
penjajahan Masa itu. zaman kolonial. Nah, itu kan di situ ada semacam kayak sanggar atau padepokan, Mas Ayung. Jadi di situ ada sering orang-orang ke situ belajar menari, belajar musik gamelan, di situ ada. Cuman memang khas daerah Cirebon. Khas Cirebonan. Khas Cirebonan, gamelan seperti itu, khas sana. Yang itu yang terdengar juga, tapi nggak bisa yang mendeskripsikan, maksudnya itu gamelan mana. Iya, cuman kan di sananya kan cuman pas lagi denger itu, dan kebanyakan orang-orang yang lewat situ itu gamelan ala-ala Sunda gitu loh. Nuansa Sunda. Kayak istilahnya apa, degungan kayak gitu, Mas Ayu. Berarti nggak 1-2 orang ya? Dari sering ada, emang seperti itu. Dan yang center sekarang ini juga memang pas kalau hari-hari tertentu itu, Mas Ayu, memang kalau orang lewat ke situ sering kadang terdengar dari jauh semakin jelas itu suara gendingan ala-ala Sunda gitu, seperti itu. Gendingannya ala sana ya. Degungan, ada sulingnya, itu enak banget itu. Seperti itu. Makanya kan dipas-pasin kan waktu itu kan pas Mas Daniel itu Mas Andi itu telepon itu kan. Iya ya, kok calon istriku kok denger suara orang main gendingan di situ. Tapi di sini emang nggak ada siapa-siapa. Nggak kedengaran suara gendingan ya. Nah itu kan di otak-atik emang ya benar, emang istilahnya apa? Di situ dulunya emang seperti itu, tapi nggak tahu itu kan suara-suara itu muncul dari mana. Dan ada lagi yang gini, Mas Ayo, bukan cuman istilahnya apa? Suara saja. Dan pernah kemarin itu ada orang di sekitar situ itu pernah melihat sesosok orang yang kayak memakai pakaian tari-tari zaman dulu, tari tradisional itu, pakai batiknya lurik, di bawahnya itu pakai orang seperti laki-laki atau perempuan? Perempuan itu yang ada selendangnya juga. Ada selendangnya, yang sering lewat seliwer. Nah itu berbarengan dengan nanti saatnya ada orang lagi dengar suara seperti itu. Itu memang sampai sekarang kadang masih ada seperti itu, seperti itu. Itu Mas Ayu ceritanya. Ya memang hal-hal seperti itu ya, apalagi para praktisi, orang-orang yang menggeluti dunia mistik. Hal-hal yang semacam itu memang ada, entah penjelasannya, penalarannya seperti apa ya, kawan-kawan mungkin lebih memahami, lebih tahu itu. Entah ada yang namanya residual energi masa lalu, ada yang ini hubungannya sama gaib. Ya gini Mas Ayu, kan kadang kan gini, kalau orang mencermati kan kalau yang mungkin apa gitu kan, tapi kan kalau seperti pribadi saya sendiri kan, kalau memang itu suara-suara sifatnya gaib, ada suara tapi nggak ada wujudnya, ya kan, ada orang penggambaran seperti itu tapi tiba-tiba menghilang, itu kan bukan makhluk jenis kita itu kan. Itu kan memang menimbulkan suasana yang beda Mas Ayu di lingkungan seperti itu. Di tempat saya sendiri ya, yang baru-baru ini berapa tahun kemarin kan memang karena pembangunan ya, proyek pemerintah, terus ada ya banyak hal yang dibangun, terus yang kemarin terakhiran itu ada tol. Ada tol lintas apa ya, dari mana sih tol ini nyampe ke Wetan sana ya. Iya. Itu otomatis kalau misalnya siang nggak terlalu berasa bising-bisingnya tol, tapi kalau malam kesaduan kampung kami yang tadinya praktis nggak ada suara apapun kalau malam, bahkan kalau misalnya mobilitas orang itu ya, namanya orang kampung kebanyakan mereka orang tani, setiap malam ketika malam hari mereka lelah dan banyakkan tidur. Terus yang lain ada usaha di Jakarta, mungkin ya orang Tegal kan warteg atau apa. Jadi praktis kampung itu sepi sekali Bang. Apalagi di tempat saya ya, yang masih banyak sekali kebun-kebun yang luas, sawah, seperti itulah deskripsinya. Nanti kapan-kapan mungkin tak kamerain, ditempel di video ngobor kesaduannya seperti apa. Iya, bisa. Itu sekarangan ini kalau malam yang tadinya praktis suara cuman ada suara angin malam, deseriran angin, terus daun-daun yang keterpa angin sama binatang-binatang malam, sekarang udah berbaur sama bising-bising tol karena nggak terlalu jauh.
Itu udah semakin malam justru suara tol, deru kendaraan itu semakin kencang. Suara roda, suara rem, Iya. klakson dan lain-lain. Tentu kesaduan kampung yang dulu, kalau orang pengen pulang kampung biar ngadem malamnya anteng itu udah berubah. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan bangunan juga kan. Itu untuk khalayak, untuk kemaslahatan bersama. Cuman nyatanya dengan adanya seperti itu pun nggak bisa membuat tadi suara-suara yang sering terdengar dan gak ada wujudnya itu menjadi sirna. Enggak, tetap masih ada sampai sekarang. Terutama kayak suara-suara gendingan di tempatku ada dan gak jauh dari rumah. Titiknya begitu ya. Dan bukan cuma di tempatku aja, bahkan di beberapa kampung itu sering ada suara gendingan. Kalau misalnya di power, mungkin di teman-teman juga ada yang seperti itu. Power sound itu ya, soundnya yang kedengeran ketika misalnya saya tiduran di waktu kecil atau kemarin gitu, saya tiduran di kamar, itu kayak orang hajatan tapi nggak jauh dari rumah lah, seperti itu. Jadi bukannya sayup-sayup, bukannya tipis, tapi emang kencang. Emang benar ya. Dan itu gendingan yang benar-benar aku nggak paham macam ragamnya sih, ada jenis bokiro, ada ini, ada nggak tahu. Yang jelas itu gendingan dan enak didengarkan. Cuman nggak enaknya kan karena ini kita sama-sama tahu itu mistik. Artinya ini nggak ada wujud. Ada suara tapi nggak ada wujud. Nggak ada wujud. Dan kami pernah pemuda-pemuda waktu itu kita ada perburuan ya. Kalau dari kecil dulu aku sering dapat penjelasan dari Mbah itu di sana. Ini karena begini, ada penjelasan macam-macam. Dan kalau misalnya kita juga nggak pernah investigasi ke sana gitu ya, ada sebenarnya ada apa enggak, tapi kan sama kawan-kawan kan memang pemuda-pemuda waktu itu kita paranin, kita datangin ke arah sana. Misalnya ada dari lor agak nyerong, itu kalau masih dari kampung kami ya jaraknya mungkin dengan suara yang segini itu nggak terlalu jauh, tapi kita ke sana makin deket justru makin hilang seperti itu. Nanti seakan-akan pindah di daerah mana, itu nggak jauh-jauh seperti itu. Begitu juga suara lolongan anjing yang panjang itu sering hal yang semacam itu. Dan suatu ketika ada kejadian yang memang kalau dibilang serem ya serem, kalau ya enggak. Soalnya kan ketika itu ada saudara ngelihat hal semacam itu, benar-benar ada yang main. Tapi karena penampakannya itu nggak serem menurut saudara, itu nggak serem. Dia kayak kebawa ke situasi waktu itu. Jadi kan kalau misalnya malam hari ketika musim panen gitu, menjelang panen ada bawang merah. Itu kalau dia 52 hari ya umumnya harus panen. Karena memang banyak orang-orang yang iseng, yang suka ngambil punya orang gitu loh, maling-maling lah gampangannya. Itu kan nilainya cukup lumayan. Kalau bawang merah pas lagi mahal, tahu sendiri kan segitu mahalnya. Ini sering dijagain sama yang punya bawang. Kadang-kadang dia bawa kerabat atau teman buat nongkrong, dibikin gubuk sementara lah di sawah. Kayak sekarang aku sering sama Bro Tuying jagain bawang. Otomatis kan setiap malam mereka jaga atau tunggu menjaga bawang merah yang udah dicabut, nungguin kering di sawah lah, seperti itu. Dia itu sebut saja namanya Fatoni ya. Fatoni itu saya udah bawang itu sejak zaman muda. Kalau yang lain teman-teman sekolah, saya lebih tahu diri. Kalau sekolah biayanya mahal. Kalau dulu itu kan semuanya bayar ya. Saya pengen bantu orang tua biar adik-adik yang sekolah. Saya udah belajar bawang dari zaman muda lah. Teman-teman SMP aja saya udah nyiramin bawang merah seperti itu. Dan setiap panen pasti saya tidur di sawah. Menjelang panen saya tidur di sawah. Saya itu kalau melihat makhluk-makhluk kayak semacam, ya namanya di kampung ya, kadang-kadang sosok pocong walaupun nggak langsung kelihatan sepenuhnya itu, tapi saya melihat pernah. Sosok kuntilanak saya pernah melihat, walaupun kadang-kadang cuma sekilas ada ketawanya. Kadang-kadang kayak semacam merah-merah, orang menyebut kemangmang atau banaspati. Saya pernah lihat dan mereka nggak ada yang bersinggungan sama saya, tapi mungkin saya yang menyinggung mereka karena saya lewat mungkin pada saat mereka nongol gitu loh. Ya, jadi sebentar selalu aja dan itu nggak membuat saya harus nggak nungguin bawang. Saya takut begitu. Saya udah ditanamin, mereka punya alam sendiri-sendiri. Tapi satu ketika saya pernah mengalami
Dan itu kata orang tua di sudut sana ada lancipan begini. Kampung itu sebetulnya daripada persegi 4 lebih ke kayak jajaran genjang begitu modelnya. Tambah luasnya itu rada miring lancip begini. Mengerucut sini. Mengerucut. Di sini ada kali kecil, ada jalanan juga. Terus nanti di pucuk ini udah kesananya wilayah desa-desa lain. Tapi karena memang sawah saya itu tempatnya bukan di desa sendiri, jadi di saking luasnya lahan persawahan itu udah ikut desa saya, desa-desa yang lain gitu. Saya waktu itu nyewa lahan punya orang. Dan tempatnya itu bukan di desa sendiri, jadi nyebrang ke desa lain lah seperti itu. Harus melewati titik itu. Nggak tahu. Sebenarnya saya jahat aja, nggak ada perkara apapun. Kadang-kadang orang bilang ketika kebenaran ngelihat dimensi lain atau berada di dimensi lain, ketemu hal-hal seperti itu, ketika keadaan hati atau pikiran itu lagi kacau atau lagi terlalu bahagia sebahagia-bahagianya atau ya yang nggak umum lah. Saya perasaan biasa-biasa aja. Malam itu saya tetap di sawah kan, sisa-sisa peninggalan dulu ketika belum ada listrik. Saya masih punya patromak, saya masih punya lampu tempel. Saya bawa lampu tempel, nanti sedianya mau tak tempel di gubuk, di dalam gubuk. Nah kalau patromak saya udah sulit emang nyari Virtus, cari apa sekarang, minyak tanahnya iya. Juga sekarang kayaknya susah banget. Tapi saya ada-adain bisa dapat nanti sedianya kalau misalnya jenuh, nanti aku mau keliling-keliling di perairan itu nanti banyak belut, banyak ikan gabus, lumayanan gitu kan. Nah saya bawa patromak. Nah jalan biasa, bahkan saya pernah ketemu 1-2 orang aki-aki semua. Bawang katanya dulu. Bawang tadi saya ngomong namanya siapa ya? Nggak nyebut nama ya? Pak Tony ya. Itu nama samaran. Pat, nungguin bawang, enggal panen. Iya Pak, enggal panen. Pandongannya, iya hati-hati. Sekarang lagi banyak maling. Orang kemarin aja ada yang baru ditanam, besoknya mau disiram, dicabutin sama orang. Telaten banget gitu loh. Karena lagi saking mahalnya. Saya itu berangkat nungguin bawang karena gantian sama mertua. Itu berangkat sekitar jam 11 malam. Menjelang jam 12 lah, menjelang tengah malam, saya berangkat dari rumah dengan segala ubi rampe. Saya bawa buat makan, buat minum, biar hangat karena suasana di sawah kan lebih dingin ya. Itu keluar dari desa. Jadi area Lancipan itu udah persawahan Bang. Cuman semuanya itu yang area lancip begini itu kebun punyanya orang kaya lah. Orang kayanya situ nggak dirawat nggak apa, benar-benar kebun, cuman kebun tapi agak lancip mengkerucut. Nanti kalau ujung Lancipan ini udah desa lain, tapi saya harus lewati pinggiran situ. Itu memang kadang-kadang nggak selalu gitu ya. Dari jauh, bahkan dari berangkat keluar rumah, mau keluar rumah, saya dibekalin sama mertua yang perempuan. Istri waktu itu lagi ngelonin anak yang kecil. Saya malah ngomong gini, Mak, saya ngomong sama mertua, Mak, sampean denger apa enggak? Mau denger apa? Katanya begitu. Saya dengar ada suara gendingan ini loh. Katanya saya dengar suara gendingan. Tapi mertua, anak-anak baik katanya, ada-ada aja. Dia nggak dengar. Mertua saya nggak dengar ada suara begitu. Saya, gendingan apa sih? Ya kayak gendingan orang yang nabu-nabu itu, ada gong segala macam. No, langkah-langkahnya nggak ada semacam itu. Kalau ada itu dulu, memang sering kedengeran begitu. Kamu jangan ngaco, ini nggak kedengeran apapun. Tanya aja sama istrimu coba. Saya akhirnya ya nggak ke kamar, cuman asal ngomong sama istri, Bu, kamu dengar suara ini apa enggak? Gendingan? Dengar suara apa? Nggak ada suara apa-apa, jangan macam-macam Mas, gituin. Dan istri tahu istri orang situ asli kan, paham, sering ada seperti itu. Saya akhirnya dengan bukan ragu ya, tapi ada pertanyaan, iya ya suara kayak gitu kan dulu, kenapa sekarang muncul lagi? Apa saya salah dengar? Saya jalan, dan ketika keluar dari rumah sempat sekilas kedengaran lagi, deng 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 deng, ada seperti itulah. Yakin memang ini kedengaran, benar-benar kedengaran, ini suaranya persis kayak lagi dulu, lagi SD begitu saya dengar begitu. Tapi masa masih ada? Jangan-jangan tetangga nyetel tadi ya, musik, terus ada wayangan atau apa, saya nggak terlalu pikirin.
jalan kaki cek ke sana sampai deket-deket lingkungan tadi. Nah anehnya pol desa begitu, pol desa yang ada banyak rumah-rumahnya, kesananya kan udah mulai kiri kanan itu ada padi, ada bawang merah. Saya di situ mulai kencang dengar suara gendingan itu yang tadinya benar-benar senyap pada saat keluar rumah toh yang memang kedengaran. Ini senyap berblas senyap, nggak ada kedengaran apapun. Adanya suara-suara alam lah seperti itu, suara jangkrik dan lain-lain. Ketika udah memasuki kayak pinggiran desa, kesananya udah sawah, udah mulai kedengaran kayak gitu lagi bang katanya. Si Fatoni itu, Mas Fatoni mendengar suara alunan gendingan dan bukan cuma gendingan aja, tapi ada suara ya khasnya ada pesta dan di situ ada suara kemelenting. Iya apa sih? Teko, ya semacam minuman lah, bener-bener rame di situ, ada yang ketawa ketiwi, ada yang bahagia lah seperti itu. Aku waktu itu yang rasanya bisa, aku nggak takut, aku nggak tahu adanya, aku penasaran banget dan sepertinya bukan aku di dimensi sekarang, ya artinya dengan alam yang seperti ini, tapi itu kayak semacam biasa. Dalam hari-hari yang biasa dan itu ada rame-rame begitu loh. Rasanya nggak ada yang janggal, aneh waktu itu. Saya bawa patromak, udah saya nyalain waktu itu, cuman nggak tak pompa full, jadi nggak terlalu terang. Karena itu dekatnya kali, kalau semacam nanti ada ikan gabus atau apa kan, nanti tak bakar di sawah. Nasi juga ada kan saya bawa. Makin dekat ke arah lancipan itu makin kencang. Dan entah berapa langkah saya menemui beberapa orang. Pakaiannya itu memang ini mulai janggal ya. Pakaiannya aneh, bukan kayak orang-orang zaman sekarang. Saya aja waktu itu dingin ya, tetap aja pakai celana panjang Levi's katanya, pakai celana panjang Levi's, pakai jaket segala macam, ini sarung diundel-undel ke sini. Persiapan, pakai cupluk juga. Itu nyimpangin orang, simpangan begini di jalanan kecil. Jalanannya sama mas, kayak lagi jenengan biasa hari-hari lewat sama. Dia itu nyimpangin, ada pergeseran dulu dan sekarang ya. Kalau orang dulu nggak tahu di tempat lain masih begitu apa enggak, tapi di tempat saya, di kampung saya, kalau ketemu terus nggak kenal, nggak terlalu tegur sapa. Kalau di daerah-daerah gunung, daerah-daerah pedesaan yang masih pakai itu, Mas Kang, itu masih umum ya. Kalau tempat saya Marian waktu itu gitu ya, nggak tegur sapa kayak gitu, udah mulai bergeser, mulai jarang. Tapi itu mereka yang simpangan sama saya masih begitu, Kang masih kayak gitu. Oh Teng Budi masih kayak gitu, masih ada sapa-sapaan. Cuman saya kan langsung dia nyapa saya ya nyaut, tapi nyautnya saya sambil gimana, pakaiannya kok aneh gitu loh, pakaiannya aneh. Artinya di tahun segitu cuman pakai komprang sana, telanjang, baju sedingin itu gitu loh, kayak 2 orang begitu. Nanti ada nyimpangin lagi, kadang-kadang mbok-mbok, ibu-ibu, dan pakainya kuna-kuna, kayak kebaya-kebaya yang dipakai begini doang loh, nggak dingin apa-apa gitu. Saya cuman merasa aneh, tapi saya nggak takut. Wujudnya orang semua dan rame, semua itu negur saya. Mereka nggak nanya kenapa saya bawa patromak, mungkin aneh buat mereka, tapi justru saya yang aneh ngelihat mereka. Tapi saya nggak takut. Dan semakin dekat ke arah tadi, ke sumber suara gendingan rame, dan saya malah tertarik. Ya rame ya, apa nonton dulu apa bisa. Pikiran itu nggak connect, jangan-jangan ini dinilai atau apa, nggak masuk akal deh waktu itu. Yang jelas saya makin rame, dan dari kejauhan mulai nampak seperti apa yang saya bawa. Jadi ada pendar-pendar lampu, tapi yang jelas warnanya agak kemerahan kuning. Ini bukan lampu listrik seperti itu. Dan dari kejauhan dan nampak yang waktu itu saya nggak ngeh, lingkungan itu kebun loh. Itu kebun sekarang, di masa itu kebun. Tapi yang nampak buat saya waktu itu ada banyak orang rame-rame, siluet orang jogetan begitu. Jadi ya macam irama gendingan, tapi orang buat nari-nari seperti itu. Entah gendingnya jenis apa aku nggak ngerti. Dan banyak penggede-penggede, orang-orang yang pakainya lebih bagus dari yang tadi lewat. Saya itu benar-benar bawa patromak itu isin. Saya kecilin, saya kepus, saya matikan. Tapi masih ada bara yang tinggal mau mati itu loh bang.
saya ganti sama lampu badai yang mau tak tempel di gubuk. Orang ngurusi bawang lupa, saya ramai banget apalagi ngelihat orang-orang makin kesini banyak kan kadang-kadang memang pakaiannya orang dulu tapi kok ayu loh, model ayu, saya nggak mau alami gitu. Ayu alami. Kang nyapa begitu, jin mbak, sampean biasa sopan kali ya dia negur saya sama begitu mas, tapi pas nyampe lingkungan sana banyak orang dagangnya juga dagang aneh-aneh kayak orang dulu pada pakai tampian, ada bakul-bakul begitu. Ya ada orang jualan juga jualan apa sih yang nggak penting kalau sekarang itu loh. Kayak bangsane alat singgungan loh. Minum itu gelasnya masih pakai kayu-kayu kayak gitu. Monggo kamu. Orang kok. Tapi saya di situ bukan aneh. Saya adanya pengen ngeliat di situ titik itu mana gitu ya, yang gendingan itu melihat orang yang ada semua, ada mungkin namanya apa ya, bonang, ada laras pengetuk, selendro, saron segala macam. Itu ramai, saya nongkrong berdigrok di situ, dengerin dan ngeliatin. Di situ ada penarinya, ayu, ada yang joget-joget. Saya larut di situ sampai namanya saya kan nongkrong kadang-kadang capek duduk, mau nari ikut nari ya saya malu. Dan mungkin kalau dari pandangan mereka saya yang paling aneh dari mereka, tapi nyatanya mereka nggak ada yang gubris. Cuman ya tadi tegur sapa, tapi pas di situ di arena tersebut ya luas lah di situ. Dan saya ngeliat ada orang yang mungkin orang-orang kayanya waktu itu di sana, terus mungkin ada penggedenya. Saya tetap melihat mereka aneh tapi nggak mengganggu saya. Saya cuma menikmati itu. Ketika saya jongkok capek, kemudian saya mulai menjatuhkan pantat saya di tanah karena lelah waktu itu. Tapi kalau yang bawaan saya udah taruh di samping dari tadi, itu kayak dudukin semacam akar-akar yang radan juntai begitu lancip. Untung nggak pas bolongan yang dibokong cus gitu, rasa kayak gitu. Daripada nanti lupa. Terus saking lelah saya mau duduk benar-benar mau ngelosor ke tanah begitu, tapi ada ya tadi yang lancip, sesuatu yang lancip cus bokong saya. Padahal saya pakai lapis saja masih kerasa banget. Astagfirullahaladzim, saya ngomong begitu, kelepasan astagfirullahaladzim, karena udah kata-kata itu udah lumrah, udah biasa. Kalau saya kaget pasti seperti itu. Walaupun kadang-kadang di kamar mandi itu nggak boleh, cuman mau refleksi gimana ya. Tapi di situ aku cus astagfirullahaladzim, saya kayak apa sih? Saya ngomong sendiri kayak apa sih? Saya kan saya pengen ada yang tahu yang lain bahwa saya itu teriak jangan mengganggu mereka, karena saya emang kecucus. Saya begini, rada nyusus memang iya, ada kayak kayu jowar gitu, oyotnya itu njontai dan bekas paruhnya itu kayak orang nyari rumput daerah situ terus kebacok gitu. Itu kan lancip banget. Ledes apa ya? Saya nggak ngeh saat itu, tapi sebentar lalu banget sepersekian gede, gak ada suara apapun, benar-benar gak ada suara apapun, adanya krik, ada suara jangkrik, suara apa, dan saya mendapatkan diri saya, benar-benar waktu itu baru saya takut banget, saat itu saya takut banget, takut keder begitu loh bang, di depan cuma ada hamparan semak-semak, bahkan saya ada di tengah-tengah semak-semak, cuman bekas ada orang ngarit begitu ya, jadi rada bersih, gak ada orang di kiri kanan saya, boro-boro ada tukang gamelan, boro-boro ada penari-penari, nggak ada sama sekali. Saya tuh yang tadinya cuma istighfar jadi panjang, tak sebut semua, saya takutan. Las, pokoknya sambil bokong tak beginiin masih bisa ngambil apa yang saya bawa ke sawah. Bukannya saya ke sawah, saya pulang. Saya pulang buru-buru banget, benar-benar buru banget. Saya takutnya orang yang tadi ke sana nanti nyimpangin kemari. Oh, saya baru saya ngerasa saya ada di dimensi mereka. Yang saya dikasih gambaran itu seperti itu. Nanti niatnya mau tanyain, tapi ini pokoknya saya nggak berani ke sawah. Saya harus pulang. Kalau misalnya nanti mertua mau jagain sawah lagi, ya monggo. Yang jelas saya mau tidur. Itu akhirnya Mas Fatoni itu bisa pulang dan jumpai satu aki-aki yang tadi pertama dia berangkat, Toning balik maning, katanya pulang lagi, nggak jadi nungguin. Orang-orang, kamu kenapa? Kok mukanya begitu?
Kan itu ada tempat terang, ada listrik, sekarang udah ada listrik. Kejadian juga belum lama-lama banget kan. Gak apa-apa Wak, primen ada apa kayak orang ketakutan, kamu diliatin apa? Anak wong iya gak bisa ngomong, kayak ada orang kayak gini dong begitu. Si Ana malah dia yang nanya sih, masih ada yang kayak gitu. Lawas katanya udah nggak pernah kedengeran. Iya Wak, ada Wak, yakin Wak, saya enggak, saya mau pulang. Itu bawangnya primen, ya biarin aja nanti mertua katanya begitu. Saya pulang, saya ceritain sama orang-orang rumah dan semuanya gak ada yang percaya. Gak ada yang denger juga, gak ada yang percaya. Memang kan pas dia juga kan, walaupun petani sekarang banyak orang-orang mampu, malah penghasilannya bisa lebih gede dari mereka, dari kita ya, dari orang-orang yang kerja di kantoran atau apa, motornya keren, gadgetnya keren. Nontonlah semacam ini, dan ternyata yang bawain ngobrol yang horor-horor begini kan tetangga sendiri. Akhirnya Mas ketemu, saya juga Mas Pat emang nonton kadang-kadang, malah yang nonton anak saya penakut tapi seneng nonton yang horor-horor. Katanya kalau yang situ yang cerita horor tapi nggak menakutkan katanya. Padahal kayaknya menakutkan banget ya Bang. Tapi katanya horor nggak menakutkan. Akhirnya pas ketemu diceritain lah kisah ya beberapa tahun silam itu. Itu aja sih Bang. Iya memang ada sih ya. Ya mau nggak mau ya Mas Ayung ya. Memang banyak orang bercerita seperti itu. Kadang mendengar sesuatu terus tanya orang yang lebih senior ya dari kita ya, orang yang masih ada gitu kan narasumbernya. Memang iya. Kadang-kadang ada suara kereta kencana. Kereta berkuda begitu. Jring. Yang pernah lihat katanya ada orang cantiknya, ratu-ratu begitu. Pernah juga improvisasi setiap malam apa begitu kan, Rebu tertentu atau Selasa Kliwon atau apa. Pernah nongkrongin sama teman-teman dan nggak ada apa-apa. Tapi mereka marah kalau saya ngomong bohongan ini. Bahkan orang tua yang ada di situ meyakinkan, pas orang liwat dong katanya. Memang sering kayak gitu kata. Jadi emang ya mungkin orang tersebut yang melihat ya memang lihat ya Mas Ayung ya. Gitu. Di luar nalar ya seperti itu. Kalau kita selalu pakai logika ya nggak mungkin lah, apa sih itu emang masih ada kan gitu. Ya itu saja Mas Ayung ya. Ya itu saja obrolan untuk edisi Ngobor kali ini. Sampai jumpa di Ngobor berikutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Itu saja perkembangan dari kami, semoga bisa menghibur lah dan buat pelajaran kita semua. Itu saja ya Mas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.